Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul Dimensi Kreatif. Pada video ini, kita akan melihat harapan dari perwujudan dimensi kreatif pada murid-murid kita. Termasuk di dalamnya elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan dimensi ini. Mari kita simak keseharian proses belajar di kelas. Wah, seru banget ya tugas akhir semester kali ini. Banget! Kelompok kita mau ambil topik apa? Gimana kalau soal kemerdekaan Indonesia? Tapi cerita kemerdekaan itu apa nggak bikin mereka bosan ya? Menurutku lebih seru topik kedua, yang melihat peran Indonesia di mata dunia. Usul Daya menarik juga sih. Swasti, kenapa kamu pilih topik yang pertama? Karena kayaknya topik itu lebih dekat dan familiar. Dan menurutku, mereka perlu kenal dulu sejarah bangsa sebelum bicara soal global. Iya ndak sih? Setuju sih sama Swasti, tapi aku juga setuju sama Daya. Soal kita perlu mengemasnya biar menarik dan tidak membosankan, ge. Di YouTube aku pernah lihat kartun animasi tentang pelajaran SD. Tadinya aku pikir ide ini bisa mengenalkan budaya-budaya dari luar negeri. Tapi betul juga ya kata Swasti. Nanti adik-adik malah makin jauh dah sama sejarah kita. Mungkin kita bisa adaptasi ide cara pembelajaran di YouTube itu dengan beberapa penyesuaian. Adikku pernah cerita pengalaman dia di kelas tentang gurunya yang ngajar pakai boneka tangan untuk bercerita. Walaupun dia sudah kelas 5, menurutnya pengalaman itu seru banget. Mungkin kita bisa memodifikasi idenya. Gimana kalau kita gabungin aja kedua ide tadi? Kita bisa rancang pertunjukan drama yang memakai berbagai barang untuk penunjang cerita. Kita bisa pakai boneka, kardus, dan barang-barang lain. Kita bertiga bisa saling berbagi peran juga. Setuju? Ide bisa datang dari mana saja. Pelajar yang kreatif menggunakan ide dan pengalaman sebagai bahan baku untuk menghasilkan gagasan yang orisinal. Hari pertunjukan semakin dekat. Kita harus menyelesaikan semua properti yang dibutuhkan, weh. Aku sudah membawa beberapa kardus, dasi pramuka, dan alat-alat untuk berkarya. Aku kemarin kepikiran bagaimana kalau pas pertunjukan kita pakai efek-efek suara juga. Misalnya saat memerankan adegan Sayuti Meli mengetik naskah proklamasi. Aku bisa menambahkan efek suara dari 2 bilah bambu dari balik layar. Kita juga bisa cari bahan-bahan yang bisa menimbulkan efek seperti suara mesin jahit untuk adegan Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Wah, idemu keren sekali, Sat. Justru itu akan membantu penonton menghayati adegan yang akan kita bawakan. Penampilan kita nanti kan untuk memperkenalkan nama-nama tokoh di proklamasi kemerdekaan. Gimana kalau setiap tokoh kita beri ciri khusus? Misalnya, peci hitam untuk Bung Karno, kacamata untuk Bung Hatta, kerudung putih untuk Ibu Fatmawati, dan tokoh-tokoh lain. Aku setuju. Ciri khas tokoh bisa membantu anak-anak SD mengingat nama dan peran yang dilakukan tokoh tersebut dalam peristiwa proklamasi. Sebagai pelajar kreatif, kami memiliki kemampuan untuk menerjemahkan ide-ide dalam kepala menjadi sebuah karya atau tindakan agar dipahami oleh orang lain. Demikianlah kisah proklamasi kemerdekaan negara kita. Para tokoh yang tadi kami ceritakan lewat pertunjukan punya peran penting loh di dalamnya. Semoga lewat pertunjukan ini adik-adik bisa lebih mengingat nama dan peran para tokoh itu bagi kemerdekaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan pertunjukan kami. Sekarang kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Apakah semua membawa alat tulis dan kertas? Tidak. Oh begitu ya. Oke, bentar ya, kakak-kakak berunding dulu. Gimana dong? Kalau ditanya satu-satu, pasti akan lama sekali.
Gak mungkin juga minta mereka menjawab bersamaan. Baiknya gimana ya, Ge? Pakai permainan Samson dan Delila. Itu loh yang pernah Pak Totoh mainin di kelas. Kita buat aja kuisnya jadi bentuk permainan. Semua pertanyaan kita ubah menjadi bentuk siapa nama tokohnya. Aku paham. Karena tadi kita sudah punya simbol untuk setiap tokoh nasional, gimana kalau kita manfaatkan simbol itu? Kalau jawabannya Bung Karno, anak-anak membuat gerakan peci di kepala. Kalau jawabannya Bung Hatta, mereka membuat gerakan kacamata. Oke, kalau begitu, sekarang kita minta mereka membentuk sebuah lingkaran besar sebelum memutar badan dan memperagakan simbol salah satu tokoh untuk menjawab pertanyaan kita. Rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang sekalipun selalu memiliki kemungkinan berubah karena berbagai faktor. Pelajar kreatif selalu siap dengan perubahan karena mereka punya keluasan berpikir dalam mencari solusi permasalahan. Wah, ternyata dimensi kreatif bahkan bisa diterapkan untuk berbagai mata pelajaran ya. Seperti yang ketiga tokoh lakukan di tugas akhir pelajaran sejarah tadi. Dalam merancang dan mengeksekusi tugasnya, para tokoh menerapkan ketiga elemen dalam dimensi kreatif. Berpikir kreatif adalah proses berpikir yang memunculkan gagasan baru dan pertanyaan-pertanyaan. Keluarga, guru, dan sekolah memiliki peranan penting dalam mendorong pelajar Indonesia memaksimalkan proses berpikir kreatifnya. Untuk menghasilkan gagasan yang orisinal, pelajar Indonesia perlu memiliki beragam pengalaman dan pengetahuan. Kemampuan mengembangkan gagasan ini juga erat kaitannya dengan pengalaman, emosi, dan kemampuan refleksi. Lingkungan yang mendukung dan mengapresiasi lontaran ide, serta memberi ruang bagi anak untuk bertanya dan mengkritisi banyak hal adalah faktor penting. Bayangkan, bila sejak jenjang PAUD, anak-anak memiliki kebebasan untuk bertanya, melontar keliaran ide dan gagasan-gagasannya. Seiring perkembangan kemampuan bernalarnya, mereka akan bertumbuh menjadi pelajar yang berani melontar ide dan gagasan sesuai konteks persoalan yang dihadapi. Selain berani melontar ide dan gagasan, pelajar yang kreatif juga mampu mengkomunikasikannya dalam wujud tindakan dan karya nyata. Pelajar yang kreatif juga memiliki keberanian mengambil resiko saat menerjemahkan ide dan gagasannya. Keutuhan pemikiran pelajar yang kreatif juga membuatnya mampu mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Pelajar yang kreatif memiliki kemampuan untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, langkah yang diambil tak hanya terpaku pada satu hal saja. Pada akhirnya, saat menghadapi permasalahan, pelajar kreatif mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan yang dimiliki dan menjalani yang terbaik. Mewujudkan pelajar yang kreatif perlu proses panjang dan harus dimulai sedini mungkin. Banyak pembiasaan dan hal kecil yang dapat ibu dan bapak lakukan di kelas. Mengapresiasi lontaran ide yang disampaikan, menantang murid untuk mencipta sesuatu dari bahan yang terbatas, memberi mereka ruang untuk banyak bertanya dan mengkritisi hal yang dilihat, adalah beberapa contoh tindakan yang bisa dimulai saat ini di ruang kelas ibu dan bapak. Selamat berkreasi ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.